Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa dan bertemu sapa lagi dengan pendengar semuanya yang masih setia menyimak channel Padepokan Gajayana. Semoga panjenengan semuanya, baik di Nusantara maupun di luar negeri, selalu diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah ruah halal barokah yang bisa digunakan untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara-saudaraku semuanya, terima kasih karena selalu mensupport dan menyimak channel ini. Jangan lupa di like, di komen, dan dibagikan, share sebanyak-banyaknya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Pak Winda. Kami akan membahas tentang banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk mengambil uangnya di bank, karena sudah bukan informasi umum lagi, karena banyak sekali pembekuan atau pemblokiran dari rekening-rekening, baik yang belum 3 bulan sudah ada yang terblokir lagi, kabarnya juga sudah ada yang dibuka oleh pemerintah blokirannya tersebut, tapi ternyata tidak ada yang dibuka. Nah, nanti kita akan menguak sisi gaibnya, ya. Pajak-pajak apalagi, terus kebijakan apalagi yang akan terjadi di negara ini, dan nanti arahnya mau kemana kita akan telusuri semuanya. Siapa dalangnya, penyebabnya apa, tujuannya apa, nanti kita cari tahu lewat proses mediumisasi. Terus disimak dan ditonton channel ini. Terima kasih sebelumnya karena support dari panjenengan semuanya itu sangat berperan besar bagi channel kami. Sudah siap Pak Winda? Siap. Mari kita langsung ke proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibantu ditarikan jin muslim penguasa yang ada di Nusantara ini yang berwawasan luas. Saya minta yang asli, 100% asli, yang mengetahui kenapa proses kebijakan di negara ini semakin hari semakin memburuk, yang bisa bercerita, yang bisa menjabarkan dengan detail, dengan jelas. Apabila ada yang menyusup menghalang-halangi otomatis hancur terpental neraka jahanam. Saya minta protek 100% asli, tarikan penguasanya yadullahi fawqaidihim. Allah. Masukkan kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini kok sudah salam? Panggil saja namaku Mbak Suro. Mbak Suro, sudah muslim? Alhamdulillah sudah. Siapa yang muslimkan ya? Beliau penguasa seluruh alam. Raja di raja dari alam gaib dan seluruh alam ini. Mohon maaf, saya protek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protek apabila ini penyusup, apabila apakah yang dikatakannya murtad, berdusta, atau masih terbakar seluruhnya, terlempar di keraknya neraka jahanam. Allah. Ki siapa tadi? Mbak Suro. Oh, Mbak Suro. Ya.
Mas Suro, ini tugasnya di mana ini sebelumnya? Saya di tanah Jawa ini. Hmm, usianya berapa tahun, Mas Suro? Usia saya ribuan tahun. Ini kan tadi, mohon maaf saya tarik ke sini, saya hadirkan kemari untuk menceritakan tentang kondisi yang ada di Nusantara saat ini. Banyak rakyat, banyak masyarakat yang bingung, yang sibuk dengan kebijakan pemerintah. Itu apa Mbak Suro tahu tentang kejadian-kejadian akhir-akhir ini? Kejadian seperti itu karena hilangnya kepercayaan dan rasa takut tentang keselamatan seluruh lapisan masyarakat. Seluruh masyarakat merasa ketakutan dan kekecewaan, rasa tidak terima atas pemimpin-pemimpin mereka. Jadi itu semua memang bentuk protes dari rakyat kepada pemerintah ya? Iya. Tapi kan banyak itu di media-media sosial itu. Saya lihat kan orang-orang sekarang kan takut dan was-was karena adanya PPATK itu, bahwa rekening 3 bulan tidak aktif, tidak dipakai transaksi, otomatis akan diblokir. Tapi pada kenyataannya masih ada rekening yang aktif tapi tiba-tiba diblokir dengan pemerintah. Nah, akhirnya masyarakat dan rakyat ini itu berbondong-bondong mengambil uangnya di bank-bank. Tapi kenapa kok dipersulit? Bagaimana tidak? Pemerintah sudah lama kinerjanya itu bobrok. Hutang di mana-mana. Korupsi merajalela. Bukan cuman orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi yang melakukan tindakan seperti itu. Bahkan meluas, menyebar sampai ke titik terendah. Seluruhnya melakukan aksi korupsi secara nyata, secara terang-terangan, maupun secara samar. Dan seluruh pemasukan negeri ini hampir tertutup. Hanya satu yang bisa, yaitu pajak. Pajak dari rakyat. Itu jalan satu-satunya yang bisa mempertahankan ekonomi negara ini. Tapi kalau saya lihat dari dulu kan pajak itu kan sudah ada di zamannya Belanda dulu. Kalau Belanda dulu kan bukan pajak tapi upeti. Ya itu kan sama saja menyengsarakan rakyat. Ya, itu bukan hanya rakyat senang, tapi kan mereka juga tertekan. Bahkan bisa-bisa mendoakan agar orang yang memberikan pajak, yang mencekik lehernya itu kan juga didoakan yang buruk-buruk. Kenapa kok terus dilakukan terus? Untuk rakyat memang seperti itu. Tapi untuk penguasa beda lagi. Semua pajak itu bukan untuk menyengsarakan rakyat atau menekan rakyat, bahkan membunuh rakyat, tapi untuk memuliakan, untuk mensejahterakan. Seperti itu. Dan saat ini
negara ini di ujung tanduk. Makanya pajak itu dibuat tinggi dan mencari-cari celah untuk jadi pemasukan, untuk menutupi kecurangan-kecurangan mereka. Dari dulu kan negara ini kan sudah efisiensi biaya dan lain-lain. Bahkan sampai banyak yang di PHK dan lain-lain, itu kan dampak dan imbas dari adanya pajak yang tinggi itu tadi. Jadi perusahaan juga nggak bisa menggaji karyawannya dan lain-lain. Kan dari dulu kan sudah dilakukan, tapi hasilnya apa? Belum cukup. Semuanya itu belum cukup. Makanya sekarang secara oragan dan di negeri ini sebenarnya teramat buruk dan teramat kotor. Itu semuanya adalah ulah dari iblis secara gaibnya. Nah, yang diinginkan oleh iblis itu apa? Membuat manusia seperti itu? Kehancuran. Kehancuran negara ini. Kehancuran akhlak manusia tanpa kecuali. Loh, apa bisa akhlak dihancurkan dengan cara seperti itu? Pejabat-pejabat yang dolim, yang melakukan korupsi, yang curang, dan seluruh lapisan masyarakat yang belum tersentuh, yang belum bisa iblis kuasai. Dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, iblis masuk lewat rasa kekecewaan, rasa tidak terimanya. Mereka akan protes. Dan akan memboikot negara ini. Akan berani menentang negara ini. Menentang pejabat dan penguasa. Jadi caranya iblis untuk merusak akhlak manusia itu dengan cara adu domba tadi ya? Ya, bahkan dibungkus dengan suatu kebenaran. Ia protes akan haknya. Ia menuntut keadilan. Ia menuntut akan kesejahteraan yang dijanjikan. Lebih banyak kan memang sekarang seperti itu. Sekarang bendera itu telah dikibarkan. Bendera apa itu? Bendera simbol dari iblis. Bendera itu adalah bendera iblis. Bendera ketidakterimaan. Bendera protes. Bendera yang dimuati dengan energi iblis. Oh, maksudnya bendera itu adalah bentuk ketidakpuasan, bentuk ketidakterimaan. Bukan benderanya ya, tapi memang dari suara yang dilakukan rakyat-rakyat itu tadi lewat bendera tadi menimbulkan energi iblis tadi. Iya. Seperti biasa. Bendera tersebut seperti biasa. Bukan bendera yang melambangkan kekerasan, tumpahan darah
peperangan. Tapi itu tidak terimanya luapan hati. Luapan hati yang berkobar. Yang akan meluluh lantahkan apapun. Iya kan memang kan kalau benderanya kan memang itu kan bendera dari sebuah kartun atau anime. Itu kan juga menjadi simbol terpurukan, penindasan dan lain-lain. Itu memang nggak ada apa-apanya. Tapi yang dipermasalahkan di sini bukan benderanya, tapi karena kekecewaan hatinya itu. Ya. Seperti itu. Rasa tidak terima dan lain-lain. Tapi itu kan semuanya juga ada sangkut pautnya. Rakyat juga nggak akan melakukan seperti itu kalau tidak ada kebijakan seperti ini. Benar seperti itu. Tak akan muncul bila tak akan ada api. Dan api itu sudah dikorbankan. Itu rencana Dajjal lewat antek-anteknya. Sekarang ini Dajjal sudah terbebas dan berkeliling. Pasukannya bukan dari golongan jin saja, bukan dari golongan iblis saja, tapi sekarang sudah masuk ke jasad manusia, dan itu sudah lama direncanakan. Dan saat ini, di akhir zaman ini, itu puncaknya. Makanya jangan heran akan terjadi perang saudara. Ya memang tipu dayanya sangat halus sekali ya. Jadi bukan hanya menipu dan bisik-bisiki, mereka juga membuat akhlak mereka kalah dengan uang. Jadi demi uang apapun dilakukan. Dengan harta, iman itu lebih mudah runtuh. Karena sebelumnya kita juga menyimak dan melihat juga banyak orang yang mati-matian kerja pontang-panting pagi, siang, sore, malam dilakukan hanya untuk uang. Dan karena uang yang dihasilkan itu juga akhirnya timbul kebijakan, ada pungutan liar, pemerasan dan lain-lain, pada perampasan dan lain-lain, pajak dan lain-lain. Akhirnya itu semua juga menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan karena jerih payah mereka yang mereka lakukan agar mendapatkan uang, mereka dirampas. Jadi hanya satu, uang. Memang itu tujuannya. Ya, di hati manusia-manusia ini sudah ditanamkan sama iblis bahwa uang itu segalanya. Uang sebagai Tuhannya. Iya, cara nggak sadar kita mencari uang dengan cara bekerja, kita lupakan ibadah, kita lalai untuk berzikir mengingat Allah, kita lupa segalanya. Yang penting kita bisa mendapatkan uang, karena yang terpenting adalah uang. Karena di mana ada uang, disitulah ada kebahagiaan, katanya seperti itu. Dengan banyak uang dan harta yang ada, semuanya bisa diwujudkan, bisa dibeli, permasalahan bisa diselesaikan. Maka
Makanya di akhir-akhir ini orang merasa ketakutan dengan kebijaksanaan pemimpin mereka. Uang yang ia simpan di suatu bank tersebut jika tidak aktif akan diblokir. Mereka merasa ketakutan. Ya takut hartanya hilang. Hartanya akan dikuasai oleh pemimpin mereka. Dan pejabat-pejabat itu, pemimpin itu kebingungan. Jika uang-uang dari rakyat itu semuanya diambil atau ditarik, bagaimana nanti? Karena dengan uang-uang itu yang tersimpan, itu adalah penutup dari seluruh kedoliman mereka, kecurangan mereka, korupsi, uang-uang yang dikorupsi itu jadi akan terbuka. Maksud pemerintah itu ingin mendapatkan uang dari dana-dana yang dibekukan itu, ternyata mereka salah langkah malah mengambil, banyak rakyat yang mengambil uangnya dan tidak disimpan di bank, disimpan ke rumah masing-masing, dan itu juga akan menyebabkan inflasi atau rush money itu ya. Saya kurang paham. Pokoknya itulah. Uang-uang yang disimpan di bank itu, uang itu bukannya tersimpan baik, tapi uang itu dipakai berputar. Iya. Dan sebagian dikorupsi sama pejabat-pejabat itu untuk menutupi keburukan mereka. Iya, memang kebobrokan mereka. Uang itu harus tetap berputar. Sebagian besar lembaga bank kan juga milik negara kebanyakan, karena itu kan digunakan oleh pemerintah itu juga ya. Tapi kalau uang itu semakin diambil terus dari bank, terus disimpan di dalam rumah, itu kan juga nanti juga menimbulkan misalnya ada maling, rawan, dan lain-lain, pencurian akan semakin banyak. Pasti seperti itu. Orang merasa ketakutan sendiri menyimpan uang. Dan orang-orang yang tidak punya harta atau kekurangan, ia akan datang merampok, mencuri, membunuh untuk mendapatkan harta orang tersebut. Di hatinya tertanam rasa kekecewaan, ketidakadilan akan apa yang ia alami. Nasib mereka lebih buruk dari mereka, padahal ia lebih baik, ia lebih jujur. Mereka bukan orang baik-baik. Kenapa ia lebih banyak harta? Mengapa mereka hidup enak-enak? Ya tidak terima. Bukankah bendera tersebut sudah pernah digunakan oleh orang-orang terdahulu, perampok-perampok terdahulu, bajak-bajak laut terdahulu. Mereka melakukan itu semata-mata bukan hanya ingin merampas, ingin memiliki harta orang-orang kaya tersebut, tapi ditumpangi dengan rasa tidak terimanya, kekecewaannya, ketidakadilannya. Mereka berhak hidup setara, bahagia seperti orang-orang itu. Jadi penurunan akhlak yang tadi Anda
bilang kan itu memang disengaja ya. Jadi manusia itu sengaja untuk menyibukkan dan terus berpikir, dibuat lalai agar tidak memikirkan ibadahnya, tidak memikirkan akhiratnya, tapi mereka sibuk dengan menjaga uang mereka agar aman, agar tidak diambil orang, diambil pemerintah, diambil maling dan lain-lain. Seperti itu berarti. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tuhannya adalah harta, kekayaan. Yang bisa menolongnya hanyalah harta. Astagfirullahaladzim. Ia bisa bahagia dan mendapatkan segalanya dengan harta. Itu. Miris sekali kalau melihat saat ini. Nanti depannya juga yang Anda katakan ada pemberontakan, ada pembunuhan karena rasa tidak percaya tadi. Ada yang mau disampaikan lagi? Hanya satu cara untuk menyelamatkan diri. Apa itu? Mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Bertobat, mohon ampun, dan membentengi diri dengan bersedekah, berprasangka baik pada siapapun. Ya, terima kasih sudah datang kemari. Terima kasih karena banyak sekali tadi ilmu atau pembicaraan tadi. Jadi kita sengaja diadu domba dengan saudara kita sendiri, baik yang di atas maupun di bawah, dengan cara uang tadi, tipu dayanya tadi, itu semuanya melemahkan akhlak kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, silakan kembali bertugas. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata yang kurang berkenan, yang tiba-tiba menghadirkan Anda kemari. Saya mohon maaf. Saya mohon diri. Iya, terima kasih. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikembalikan semuanya, dikurangkan semua. Semuanya dan untuk penyebab indah. Keluarkan semuanya Allah. Keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Alhamdulillah tadi perbincangan kita mungkin ada hikmah dan hal positif yang bisa diambil. Tidak usah terlalu dipercayai, terlalu serius, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil aja. Jadi yang positif-positif, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berzikir, mengingat Allah, kita tidak ikut hiruk pikuknya kejadian-kejadian yang saat ini terjadi, tidak ikut kesan-kesan yang saat ini terjadi. Kita tetap tenang, tidak terbakar amarah, tidak terbakar kecewaan dan lain-lain. Kita tetap bisa memberikan hal yang positif. Caranya jangan sampai kita ikut diadu domba dengan saudara kita sendiri. Ya, semoga tayangan ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rajin ibadahnya, semakin besar sedekahnya, karena di zaman saat ini sudah akhir zaman, sudah banyak kemaksiatan, kezaliman, kekerasan yang sudah merajalela terjadi di mana-mana. Dan cara yang paling aman dan paling enak adalah bersedekah.
Dan baginda Rasulullah SAW bersabda, yang siapapun yang ingin dekat kepadaku, bersedekahlah kepada anak yatim. Karena yang bersedekah kepada anak yatim jaraknya hanya 2 jari ketika di akhirat nanti. Semoga dengan semuanya selalu diberikan limpahan rahmat rezeki, kesehatan, agar bisa beribadah, bisa bersedekah. Dan saya Pesewa Winda undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.